Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang audit ekuitas. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas yang pertama definisi ekuitas, sifat dan contoh ekuitas, pemeriksaan ekuitas, tujuan pemeriksaan ekuitas, dan prosedur dan contoh kasus ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Gita Hermieti. Yang kedua, Dinda Sabrina Joshi. Dan yang ketiga, Khaira Nabila. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi ekuitas. Menurut PSAK, tahun 2002, pasal 49, ekuitas adalah hal residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Dan menurut SAK Etap, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam entitas harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Dan menurut Fraser and Ormiston, ekuitas adalah sisa aktiva yang dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya, sifat dan contoh ekuitas. Yang pertama, dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan, sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah kekayaan bersih atau harta dikurangi dengan kewajiban. Yang kedua, dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain-lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk cadangan. Yang ketiga, di dalam suatu firma atau partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian laba atau pengambilan prive. Macam-macam ekuitas. Pertama, modal disetor adalah jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham yang umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. 2. Laba ditahan merupakan kumpulan dari laba tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. 3. Modal penilaian kembali. Apabila dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva perusahaan, maka selisih nilai buku lama dengan nilai buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. 4. Modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang timbul akibat sebuah perusahaan memperoleh aktiva yang berasal dari sumbangan. 5. Modal lain-lain. Modal ini contohnya seperti modal pada cadangan laba ditahan, seperti cadangan untuk ekspansi, cadangan penurunan harga persediaan, cadangan pelunasan, obligasi, dan sebagainya. Ekuitas pada perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor PT terdiri atas agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Tambahan modal dari perbedaan kurs, modal disetor, dan lain sebagainya. Modalan dalam perseroan terbatas atau PT. Modal menurut akte pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM
UU PT nomor 1 1995. Jika belum, maka transaksi atau perjanjian perusahaan belum dianggap sah. Terdiri dari pertama, modal dasar, 2, modal ditempatkan, 3, modal disetor. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, mengenai pengesahan akta pendirian. Akta pendirian perseroan terbatas harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Yang kedua, modal disetorkan dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal pasar, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Tujuan pemeriksaan audit ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan sertifikat saham. 2. Untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas atau misalkan dari Departemen Kehakiman dan HAM, BKBN, BKPMD, BAPEPAM, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Prosedur pemeriksaan ekuitas. A. Mengenai pengesahan akta pendirian. Harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM UU PT nomor 1 1995. Jika belum, maka transaksi atau perjanjian perusahaan belum dianggap sah. Terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang B, modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal pasar. Baiklah, kita masuk ke contoh pemeriksaan ekuitas. Pemeriksaan modal pemegang saham terjadi pada PT Angkasa yang memiliki sejumlah saldo akhir modal sebesar 623 juta. Setelah diperiksa, ternyata penambahan dan pengurangan modal terjadi sebesar 300 juta. Di antaranya adalah beban listrik dan air sebesar 56 juta. Jadi, kata kerja pemeriksaan ekuitas tentunya harus menyesuaikan dengan jumlah modal yang disetorkan yang dicantumkan dalam akta pendirian. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian pemeriksaan terkait ekuitas, di mana kas didebet 56 juta dan modal saham dikredit sebesar 56 juta. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.